Katanya, ada dalang di balik isu ijazah palsu ini. Dan petunjuknya bisa dilihat dari warna bajunya. Ketum AHY dan Ketua Fraksi IBAS langsung bikin bantahan keras. Dan seperti biasa, semakin dibantah, semakin curiga. Caranya, guncang fondasi politiknya, Jokowi. Dan disinilah isu ijazah palsu jadi masuk akal. Kalau Jokowi jatuh secara moral dan legal, Gibran pun kehilangan pijakan politik. Jadi, ini bukan soal siapa pakai baju biru, tapi soal siapa yang masih lapar kuasa dan siapa yang rela bermain api. Beberapa hari ini, warna biru jadi trending topik di dunia politik. Bukan karena langit yang sedang cerah, bukan juga karena laut yang tenang, tapi karena kode warna dari seseorang bernama Ade Darmawan. Ade ini adalah pelapor Rosuryo dalam kasus jajah Jokowi. Katanya, ada dalang di balik isu ijazah palsu ini. Dan petunjuknya bisa dilihat dari warna bajunya. Hari itu, Ade memakai baju warna biru. Publik langsung meracik kesimpulan kilat. Yang dimaksud si biru itu adalah Demokrat. Bukan PAN, bukan Nasdem. Meskipun kemudian Ade membantah isyarat biru itu merujuk ke partai tertentu, namun publik masih enggan percaya. Apalagi Ketum AHY dan Ketua Fraksi IBAS langsung bikin bantahan keras. Dan seperti biasa, semakin dibantah, semakin curiga. Karena di politik kita, semakin kau menyangkal, semakin aku yakin. Tapi, apa benar arah tudingan itu logis? Apa memang Demokrat yang dimaksud? Kita kelupas pelan-pelan, bukan untuk menuduh, tapi untuk membaca logika publik, kenapa warna biru langsung dikaitkan ke mereka. Mari kita lihat peta politik hari ini. 2029 bukan cuma soal siapa yang jadi presiden, tapi juga siapa yang mulai dipersiapkan jadi pemimpin berikutnya. Prabowo kemungkinan besar akan maju lagi, dan kemungkinan besar juga akan kembali menang. Siapapun wapresnya nanti, hampir pasti dapat tiket emas calon presiden 2034. Artinya, kursi cawapres 2029 itu bakal menjadi rebutan yang berdarah-darah. Menurut Harold Laswell, politik is who get what, when, and how. Politik adalah soal siapa yang dapat apa, kapan, dan dengan cara apa. Dan dalam konteks ini, yang sedang diperebutkan adalah what-nya kursi cawapres. Who-nya bisa siapa saja. Tapi how-nya, disinilah drama dimulai. Setidaknya, ada dua partai yang punya kepentingan besar. PDIP jelas, karena kekuasaan harus direbut kembali. Demokrat, karena mereka punya satu kartu as, yaitu AHY. Dan dari jauh, ada Anies Baswedan mengintip di tikungan. AHY ini sebetulnya kandidat ideal. Lulusan terbaik Akademi Militer, anak Presiden SBY, wajah kinclong, tubuh tegap, dan punya partai. Semua syarat sebagai cawapres terpenuhi. Tapi apa cukup? Ternyata tidak. Tahun 2024 jadi trauma tersendiri bagi AHY dan Demokrat. Alih-alih jadi cawapres Anies, AHY malah kena prank. Anies lari ke Caimin, Demokrat patah hati, dan publik hanya bisa berkata, itulah politik bro. Ini pelajaran mahal dari game teori ala von Neumann dan Morgenstern. Kemenangan bukan ditentukan oleh kekuatan individu, tapi oleh koalisi, strategi, dan momentum. AHY kalah bukan karena lemah, tapi karena saat itu konstelasi politik tidak berpihak. Bagi Anies, Caimin dan pemilih tradisional NU lebih menjanjikan suara. Jadi, kalau Demokrat mau comeback 2029, jalan yang paling masuk akal adalah masuk ke orbit Prabowo. Dengan Anies, udah trauma. Dengan Ganjar, PDIP, hampir mustahil. Masalahnya, Prabowo sudah punya Gibran. Dan duet maut Prabowo-Gibran terbukti menang telak di 2024. Kalau Demokrat ataupun partai lain mau dapat tempat, Gibran harus digeser. Caranya, guncang fondasi politiknya, Jokowi. Dan disinilah isu ijazah palsu jadi masuk akal. Kalau Jokowi jatuh secara moral dan legal, Gibran pun kehilangan pijakan politik. Dan publik menangkap sinyalnya.
SBY menyindir soal matahari kembar. AHY menyentil pembangunan infrastruktur yang katanya tak berdampak. Seolah ingin bilang, kita mulai bersiap untuk menggugat narasi besar era Jokowi. Jadi, kira-kira begitulah alur logika atau tafsir politik yang dihubung-hubungkan oleh publik sehingga akhirnya isyarat biru dari AD mengarah kuat ke Partai Demokrat. Apakah ini berarti Demokrat benar-benar dalangnya? Belum tentu. Kita tidak bisa menuduh tanpa bukti. Tapi kalau kita pakai teori Graham T. Allison, rational actor model, aktor politik selalu memilih langkah yang paling menguntungkan untuk masa depannya. Maka, apakah skenario ini rasional bagi Demokrat dan AHY? Sangat. Apakah Demokrat satu-satunya pihak yang diuntungkan dari kasus ijazah palsu? Tidak juga. Jangan lupa, mantan pendukung Anies juga cukup aktif menyuarakan isu ini. Ada Dr. Tifa, Abraham Samad, Egy Sujana, bahkan sejumlah purnawirawan. Lalu, apakah kita bisa menuduh Anies di balik semua ini? Tentu tidak. Kalaupun ada pihak yang menyemangati Rosuryo atau Rismon CS dari belakang, itu bisa saja bagian dari dinamika politik biasa. Ibarat nonton tinju, penonton bersorak bukan berarti mereka dalang pertarungan. Dalam politik, banyak yang pintar memanfaatkan situasi. Ada yang menari di atas panggung, ada yang menabuh gendang. Semua itu taktik untuk menyerang tanpa kelihatan. Jadi, ini bukan soal siapa pakai baju biru, tapi soal siapa yang masih lapar kuasa dan siapa yang rela bermain api. Tapi, apakah politik harus kejam ini? Apakah sah merebut kekuasaan dengan cara-cara yang mencederai reputasi dan etika? Bagi Machiavelli, jawabannya iya. Bagi kita, semestinya tidak. Bangsa ini terlalu besar untuk jadi mainan para pemburu kekuasaan. Dan terlalu mahal untuk dijadikan taruhan para politisi yang kehilangan arah moral. Kalau memang ingin bertarung, lakukan dengan cara terhormat. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Karena ingat, kekuasaan itu seperti api, hangat saat dekat, tapi membakar kalau tak terkendali. Dan kalau benar ada yang bermain di balik isu ijazah palsu ini, siapapun dia, maka mereka sedang bermain api di atas bara demokrasi. Jika terus dibiarkan, api itu tak cuma membakar lawan, tapi juga bisa melahap mereka yang merasa paling aman. Kita ketemu lagi di Kupas Talks berikutnya, karena di balik setiap isu selalu ada sesuatu yang layak kita kelupas. Saya Benny Iniatullah, sampai jumpa.